Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Today we have English class again. How are you today? I hope you are okay and still have spirit to learn English. Now we are going to talk about number one, to tell or ask others to do and not to do something. Number two, to state the purpose or intention to do it. And I hope you prepare your English book. Open chapter 3, take your notebook, and let's comprehend all the materials. Baiklah anak-anak, kita ketemu lagi pada hari ini. Kita sudah sampai pada bab 3, chapter 3, yang akan membahas tentang to tell or ask others to do and not to do something. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan meminta orang lain melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Number 2, to state the purpose or intention to do it. Menyatakan tujuan dalam melakukan sesuatu. Baiklah anak-anak, lihat pada dialog ini. Di sini cara mengajak orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. To tell or ask others to do and not to do something. Lihat, ini ada Lina dan Dayu. Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get the right medicine for your diarrhea. You shouldn't take the diarrhea lightly. Dayu, no, I shouldn't actually. My mom is on the way from her office. She's going home early in order to take me to the hospital. I hope I will be in the right hands soon. You will, I'm sure. Nah, di sini ada dialog Lina, ya. Lina dengan Dayu serta Benny. Ini ceritanya Dayu sakit diare, ya. Dan Lina menyarankan mengajak Dayu. Ini lihat yang digaris bawahi, kata-kata yang berwarna merah di sini. Dayu, you look very pale. Dayu, kamu kelihatan sangat pucat. Saya kira kamu butuh ke dokter sekarang agar mendapatkan obat yang tepat untuk diaremu. You shouldn't take the diarrhea lightly. Kamu seharusnya tidak mendapatkan diare secara mudah seperti ini. Terus Dayu bilang, no, I shouldn't. Tidak, saya tidak akan. Ya. Actually, my mom is on the way from her office. Sebenarnya ibu saya sudah berada dalam perjalanan dari kantornya. Dia akan membawakan saya ke rumah sakit, ya, agar mendapatkan penanganan yang benar. Benny menjawab, you will, I'm sure. Nah, lihat di sini cara mengajak orang melakukan sesuatu ada need, perlu, shouldn't take, ya. Mengajak tidak melakukan sesuatu, I shouldn't, tidak akan melakukan sesuatu. Dialog berikutnya ada situasi 1, Dayu, Udin, and Lina are in the classroom. They see some trash around. They remind each other of what to do and what not to do. Ya, di sini situasinya Dayu, Udin, dan Lina berada di kelasnya dan mereka melihat sampah di mana-mana. Mereka saling mengingatkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. What to do and what not to do. Lihat the conversation. Lina, look, the trash is everywhere. The classroom is very dirty. Lihat, sampah berada di mana-mana. Kelasnya sangat kotor. Dayu bilang, pick up the trash and put them in the bin. Ambillah sampah itu dan taruhlah di tempat sampah. Don't burn the trash. It will cause air pollution. Jadi di sini Dayu bilang, ambillah sampah dan taruhlah di tempat sampah. Don't burn the trash. It will cause air pollution. Jangan bakar sampah, itu akan menyebabkan polusi udara. Nah, di sini apa yang harus dilakukan, ada kata pick up. Ambillah, what to do, ya. Don't burn, what not to do. Jangan melakukan sesuatu. Nah, di sini ada look, ada pick up, don't burn di sini untuk melakukan sesuatu,
tidak melakukan sesuatu. Terus lihat lagi kalimat di bawahnya. Look at the sentence below. You have to make your bed before you go to school. Kamu harus merapikan tempat tidurmu sebelum kamu pergi ke sekolah. You shouldn't leave your bedroom with the light on. Kamu seharusnya tidak meninggalkan tempat tidurmu, kamar tidurmu dengan lampu yang masih hidup. Do I have to sweep it every day? Apakah saya harus menyapunya setiap hari? You must wear school uniform when you are at school. Kamu harus memakai seragam sekolah ketika kamu berada di sekolah. Students must not smoke. It is dangerous. Murid-murid tidak boleh merokok. Merokok itu sangat berbahaya. Nah, di sini kalian bisa melihatnya ada kata have to, should not, have to, must not, dan lain-lainnya. Ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Yang ada notnya merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah to state the purpose or intention to do it, yaitu menyatakan suatu tujuan dalam melakukan sesuatu di sini. Di sini dihubungkan dengan conjunction, kata sambung, in order to, so that. Di sini ya, lihat conjunction yang berwarna merah yang digaris bawahi di sini. Ini Siti menanyakan Pak Ahmad bilang bahwa Dayu tidak ada di kelas hari ini karena diare. Apakah kamu sudah minum obat? Kata Siti. Have you taken any medicine yet? Dayu bilang, yes, I have, but it only helps little. Ya, ini hanya membantu sedikit saja pada minum obat itu. Siti, maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Mungkin kamu butuh istirahat saja agar kamu bisa sembuh secepatnya. Just stay in bed to let the medicine work to ease your diarrhea. Tiduran saja di tempat tidur agar obatnya bekerja dengan baik untuk diaremu. Terus Dayu bilang, right, in fact, I'm too weak to get up. Sebenarnya saya lemah untuk bangun. I feel very tired and sleepy. Saya sangat capek dan ngantuk. Saya sudah beberapa kali ke toilet hari ini dan saya kehilangan banyak air. And I have lost lot of water. Poor you, malang sekali kamu, katanya Edo. You need to drink lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu butuh minum air yang banyak sehingga kamu tidak akan dehidrasi. Take Oralit, minumlah Oralit, salt water in order to replace the water. Minumlah Oralit agar bisa menggantikan air yang sudah hilang tadi. Berikut, look at the sentences below. Lihat kalimat di bawah ini yang memakai kata sambung to, in order to, serta so that ya. Di sini ya, biar jelas ya. Lihat kalimatnya. Regular exercise is good for your health too. Berolahraga secara teratur itu baik untuk kesehatanmu juga. We can jog to have stronger lungs. Kita bisa lari untuk mempunyai paru-paru yang lebih kuat. Ada to di sini. Ini bukan kepada tetapi untuk artinya. Untuk mempunyai stronger lungs, paru-paru yang lebih kuat. We can also swim in order to have strong muscle. Kita bisa berenang agar mempunyai otot yang kuat. Di sini in order to artinya di sini agar ya, atau supaya ya. Terus swimming is also good to stay in shape. Ya. Renang itu juga bagus untuk membentuk tubuhmu. Ya. Stay in shape itu membentuk tubuh agar tetap bagus ya. Remember, always do warm up before doing any exercise to avoid muscle injury. Ya. Ingat, selalu melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga untuk menghindari cedera. Ya. Muscle injury. Muscle itu otot, cedera otot. Ya. Terus berikutnya, kalimat berikutnya.
In order to be healthy, agar sehat, we should keep our home and school clean. Kita harus menjaga rumah kita dan sekolah kita tetap bersih. Agar atau supaya sehat, itu maksudnya. We should sweep and mop the floors to get rid of dirt. Kita seharusnya menyapu atau mengepel lantai to get rid of the dirt, agar untuk terhindar dari debu. We have to wash our bathtub regularly so that mosquitoes don't lay their eggs there. Kita harus mencuci bak mandi kita secara teratur sehingga nyamuk tidak bertelur di sana. We should wash the dishes right away after meals to prevent harmful bacteria and dirty animals. Kita seharusnya mencuci piring-piring kita segera setelah makan untuk menghindari bakteri yang berbahaya dan binatang-binatang yang kotor. Nah, di sini lihat fungsi dari to, in order to, serta so that. Sekarang kita menuju pada conclusion atau kesimpulan, yaitu kesimpulan cara meminta orang lain melakukan dan tidak melakukan suatu. Nah, apa yang dipakai? Kita memakai kata should, seharusnya, should not, tidak seharusnya, must, harus, ini harus sebuah keharusan yang datang dari luar dirinya. Misalnya kita harus bersekolah, ini kan keharusan yang datang dari luar ya. Must not, tidak harus atau tidak boleh. Have to, harus. Ini sebuah keharusan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau yang must itu keharusannya datang dari luar dirinya, sedangkan have to keharusan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Terus yang F ini cara mengajak seorang atau melarang seorang melakukan sesuatu memakai imperatif atau kalimat perintah. Kalimat perintah itu memakai kata kerja bentuk pertama yang ada di awal kalimat. Misalnya look, lihat, pick up, ambillah, don't burn, jangan bakar. Nah, gitulah ya. Ini conclusionnya, cara meminta orang melakukan sesuatu dengan memakai A, B, C, D, E, dan F. Ini. Sedangkan yang kedua, yaitu menyatakan tujuan dalam melakukan sesuatu dengan memakai conjunction, dengan memakai kata sambung. Nah, to state the purpose or intention to do it, dengan cara memakai conjunction of purpose, kata sambung yang menyatakan tujuan. Yang pertama kata sambungnya adalah to, artinya untuk. To diikuti oleh kata kerja bentuk satu atau verb satu. Contoh, we should eat breakfast to do our activities during the day. Kita seharusnya sarapan untuk melakukan aktivitas sepanjang hari di sini. Jadi kata to diikuti oleh do adalah kata kerja bentuk satu di sini. Yang kedua, yang B, memakai kata in order to, supaya. Setelah in order to juga diikuti oleh kata kerja bentuk satu. Ya, contohnya ya. Salma says we should eat enough in order to be healthy. Salma berkata kita seharusnya makan yang cukup supaya sehat. In order to artinya supaya. Sedangkan to tadi untuk ya. We should eat well in order not to get sick easily. Kita seharusnya makan dengan baik supaya tidak mudah sakit. Yang ketiga, memakai so that. Artinya so that supaya. So that biasanya diikuti oleh sebuah klausa atau kalimat di belakangnya ya. Contoh di sini lihat. We should eat enough fruit so that we will be healthy. Dan di sini setelah kata so that ada we, ada subjek, serta ada kata kerja will be. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa setelah so that di belakang that itu ada subjek. Itu menunjukkan kalimat atau anak kalimat sini ya, atau klausa.
Contoh yang kedua, we have to clean our bathtub regularly so that mosquito do not lay their eggs there. Kita harus membersihkan bak mandi secara teratur supaya nyamuk tidak bertelur di sana. Nyamuk di sini mosquitoes adalah subjek. Nah, kalau sudah ada subjek, ada kata kerja lay, terus ada objek, itu biasanya kalimat ya. Di sini bisa membedakan. Kalau yang tadi itu memakai to, di belakangnya langsung kata kerja bentuk satu. In order to, setelah in order to itu memakai kata kerja bentuk satu. Nah, semoga kalian paham. Di sini nanti kalau ada sesuatu yang kurang jelas, bisa WA pribadi ke saya langsung ya. Well, my student, I think that's all of the material. Thank you very much for your attention ya. Saya kira cukup sekian materi hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Then do your assignment in the Google Form prepared. Dan kemudian kerjakan tugas-tugasmu di Google Formulir yang sudah saya siapkan. And see you later. Sampai jumpa lagi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.